Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Hamid Purwakadiansyah akan melakukan pembahasan soal tentang CPNS, yaitu soal yang akan kita bahas adalah materi TWK dan TKP. Nah, kita mulai dulu ya dari materi TWK-nya ya, atau tes wawasan kebangsaan. Jadi nanti kita bahas materi, kemudian kita latihan soal. Untuk yang pertama, kita harus tahu tentang Pancasila. Mulai dari sila pertama sampai sila kelima dan lambang-lambangnya. Misalkan sila pertama, lambangnya gambarnya bintang, dilambang oleh bintang. Sila kedua, lambangnya rantai. Sila ketiga, pohon beringin. Sila keempat, kepala banteng. Dan sila kelima adalah padi dan kapas. Kemudian nanti hafal juga tentang lambang Garuda Pancasila ya. Itu melambangkan apa? Misalkan jumlah bulunya di sayapnya jumlahnya 17 melambangkan tanggalnya, ekor 18 melambangkan bulan, kakinya ada 19, lehernya ada 45. Jadi nanti ketika dijumlahkan nanti menunjukkan 17 Agustus tahun 1945. Pencetusnya adalah Sultan Hamid II. Kenapa dipilih Garuda? Karena merupakan kendaraan Dewa Wisnu. Perisainya itu warnanya emas, melambangkan kejayaan. Ada perisai melambangkan kekuatan atau pertahanan. Kepala menunjukkan ke arah kanan, menunjukkan etika. Garis tebal pada perisai adalah menunjukkan garis khatulistiwa. Asal kata dari Pancasila sendiri dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau peraturan tingkah laku yang baik. Diambilnya dari mana? Diambil dari Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Yang berikutnya dari kemana? Dari Kerajaan Majapahit. Pencetusnya siapa? Muhammad Yamin. Kemudian dasar negara itu diusulkan oleh beberapa orang, yang salah satunya adalah Muhammad Yamin. Jadi kalau ada nanti dasar negara dicetuskan oleh siapa, yang isinya itu ada depannya ada peri-perinya ini. Nah, ini kalau kita mau menghafalkan, kalau ada depannya ada perinya berarti adalah dicetuskan atau diusulkan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian untuk Dr. Supomo itu ada kekeluargaannya ya, persatuan kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah harkat dan rakyat. Nah, biasanya kita hafalkan yang beda ya, keseimbangan lahir dan batin itu salah satunya dicetuskan oleh Dr. Supomo. Kemudian untuk Insinyur Soekarno itu biasanya dia ada internasionalisme. Nah, ini ya. Internasionalisme itu dicetuskan oleh Soekarno, ada kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi untuk menghafalkan kita cari kata kuncinya ya. Kalau Muhammad Yamin ada peri-perinya, kalau Dr. Supomo itu keseimbangan lahir dan batin, kalau Insinyur Soekarno itu ada internasionalismenya. 1 Juni itu dianggap hari lahirnya Pancasila. Nah, kita langsung saja ke pembahasan soal TWK. Di sini ada soal Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 prakarsa atau 3 asas, yaitu titik-titik. Nah, akan kita bahas di sini asas kebudayaan secara yuridis. Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam hal adat istiadat dan kebudayaan, religius, toleransi, keberagaman yang didasarkan pada nilai religius telah mengakar kuat dalam kehidupan bangsa sehari-hari. Asas kenegaraan karena Pancasila merupakan jati diri bangsa dan disahkan menjadi dasar negara. Maka secara langsung bangsa Indonesia berpancasila sebagai asas kenegaraan. Nah, di sini 3 asasnya yaitu asas kebudayaan, asas religius, dan yang terakhir adalah asas kenegaraan. Nah, di sini yang tepat adalah jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup.
namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah titik-titik. Nah, kita bahas ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai dasar yang dikandungnya, namun mengeksplisitkan saja wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah aktual yang selalu berkembang. Jadi sifat Pancasila itu adalah aktual, sesuai dengan perkembangan zaman, bisa berubah mengikuti perkembangan zaman, antisipatif, dan mampu menyesuaikan. Berarti di sini adalah aktual, dinamis, antisipatif. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut, ideologi Pancasila berdasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui kebebasan hak-hak masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai titik-titik. Yang A, ketuhanan, yang B, kemanusiaan, yang C, persatuan, yang D, kerakyatan, yang E, keadilan. Yang mana nih? Kita bahas ya. Manusia menurut Pancasila memiliki kodrat sebagai makhluk pribadi dan makhluk yang bertuhan, sehingga nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam kehidupan bernegara dan masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi, dalam rangka demokrasi tidak melampaui nilai-nilai ketuhanan. Nah, bahkan nilai ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia. Jadi tidak boleh tidak melampaui hakikat nilai-nilai dari ketuhanan. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Terus kita lanjut untuk soal berikutnya, yaitu UUD 1945 sebagai hukum dasar negara atau NKRI dipenuhi perdebatan yang sengit pada proses pembentukannya, terutama antara para founding fathers sebagai berikut kecuali. Nah, ini ada founding fathers-nya atau yang menjadi cikal bakalnya Nah, itu siapa saja? Ada Supomo, ada Muhammad Hatta, yang C Muhammad Yamin, ada Insinyur Soekarno, ada Cokro Aminoto. Nah, ini founding fathers-nya itu ada 4. Ada Supomo, ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Nah, untuk Cokro Aminoto itu pada Kongres Pemuda Kongres Pemuda. Nah, berarti yang kecuali itu yang E. Untuk yang masalah Undang-Undang Dasar 45, founding fathers-nya cuma 4, Supomo, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Terus pada masa awal kemerdekaan, negara Indonesia belum mempunyai infrapolitik lengkap, yaitu lembaga-lembaga negara yang mestinya ada sesuai ketentuan UUD 45. Berdasarkan aturan peralihan pasal 4, kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh siapa? Nah, dijalankan oleh siapa nih? Berdasarkan peralihan pasal 4, sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Berarti kekuasaannya dijalankan oleh Presiden. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut. Nomor 15, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi adalah pengertian dari sifat kedaulatan titik-titik. Nah, sifat kedaulatan itu ada menurut Jan Bodin ada berapa nih? Ada 4, asli,
kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang lain yang lebih tinggi, berarti ini sesuai yang ini ya, yang A ya. Yang B, abadi, kekuasaan itu tetap ada selama negara itu sendiri berdiri. Kemudian tunggal, kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagi kepada badan lain. Yang tidak terbatas itu kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Jadi karena ini bersifat asli ya, karena kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Berarti untuk soal ini kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi adalah pengertian dari sifat kedaulatan yang asli karena tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kita lanjut untuk pembahasan materi TKP. Yang pertama adalah integritas diri, bertujuan untuk mengukur tingkat kebaikan atau ketulusan seseorang dalam sehari-hari. Yang B, semangat berprestasi. Tes ini bertujuan untuk mengukur tingkat motivasi, kekuatan, tekad seseorang untuk melakukan tugasnya untuk mencapai capaian tertentu. Yang C, kreativitas dan inovasi. Tes kreativitas bertujuan untuk mengukur seberapa tinggi Anda memiliki daya cipta untuk membuat sesuatu yang baru. Kemudian tes inisiatif atau inovasi bertujuan mengukur tingkat kedewasaan. Kemudian yang orientasi pada pelayanan, yang D ya. Tes orientasi pada pelayanan bertujuan untuk mengukur seberapa tanggap Anda dalam melayani kebutuhan pelanggan. Kemudian yang E, orientasi kepada orang lain. Tes ini bertujuan untuk mengukur kepedulian Anda kepada orang lain. Kemudian tes kemampuan beradaptasi. Tes ini mengukur tingkat kedewasaan Anda dalam menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Yang G, kemampuan mengendalikan diri. Tes ini bertujuan untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam mengontrol emosinya. Yang H, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Tes ini tujuannya mengukur seberapa baik Anda menuntaskan suatu pekerjaan dengan benar, namun dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan pemakaian sumber daya yang lebih hemat. Nah, kita bahas ya untuk soal yang pertama, soal TKP, tes kepribadian. Di sini ada soal seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda. Nah, ini tentang apa? Tentang kekompakan tim itu tujuannya untuk mengetahui kontribusi tim atau rekan kerja dalam mencapai tujuan organisasi. Di sini ada tidak terlalu penting, penting, biasa saja, cukup penting, sangat penting. Nah, kekompakan tim bagi Anda jelas ya, sangat penting. Kenapa? Kalau tim kita tidak kompak, maka tujuan kita akan sulit tercapai. Dalam sebuah organisasi yang diutamakan adalah kekompakan tim dan saling pengertian antara rekan kerja dalam satu tim. Otomatis jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang E, sangat penting. Itu ya. Bagaimana menurut Anda tentang pencapaian target tim individu, target tim dan target individu? Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui kemampuan Anda untuk melaksanakan tugas individu dan kelompok secara berimbang. Nah, di sini ada target individu tercapai, maka target tim tercapai. Yang B, target tim adalah utama walau target individu tidak tercapai. Yang C, sebisa mungkin target tercapai walaupun keduanya tidak 100%. Yang D, mencapai target individu terlebih dahulu, kemudian mencapai target tim. Yang E, mencapai target tim lebih dulu, lalu kemudian target individu. Nah, yang kita utamakan adalah target tim dulu ya. Target tim kita capai, kemudian kita
raih target individu. Jadi dalam tim kita harus mengutamakan kepentingan tim kita ya, baru kita raih kepentingan atau target dari individu kita. Walaupun target individu kita tercapai, tapi kalau target tim kita tidak tercapai, maka akan sia-sia. Jadi target tim kita harus capai dulu, kemudian kita raih target individu kemudian. Jadi lebih diutamakan yang target tim, baru target individu. Dua-duanya harus tercapai, tapi target utamanya adalah yang tim. Kenapa kok tidak B? Nah, kalau B itu target individunya tidak tercapai. Kalau yang E kita lakukan target tim dulu, baru individu. Dua-duanya harus tercapai, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut, bagaimana Anda bersikap kepada rekan kerja yang lebih tua usianya dari Anda? Nah, soal ini tujuannya untuk mengetahui sikap Anda dalam menjalin hubungan dengan rekan kerja yang usianya lebih tua. Yang A bercanda, tetapi dalam batas wajar. Yang B merasa kaku. Yang C sering bercanda, bahkan kelewatan. Yang D sudah sangat akrab seperti teman sebaya. Yang E biasa saja. Nah, kita coret dulu yang kira-kira kurang ajar ya. Nah, yang C dan D. Kenapa? Karena beliau itu lebih tua atau lebih senior dari kita. Walaupun kita bercanda, tapi tidak boleh kelewatan, tidak boleh menganggap mereka sebagai teman sebaya karena usia mereka yang lebih tua atau lebih senior dari kita. Nah, merasa kaku juga salah, biasa saja juga salah. Nah, yang paling tepat adalah bercanda biar suasananya cair tapi dalam batas kewajaran. Jadi kita punya batas kewajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana cara Anda menyatakan pemikiran Anda? Yang A, lugas dan detail. Yang B, secara umum dan nyata. Yang C, nyata dan tegas. Yang D, nyata, detail, dan tegas. Yang E, lugas dan tegas. Nah, soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda untuk mengemukakan pendapat dan bernegosiasi dengan orang lain. Nah, pendapat kita itu harus kita sampaikan dengan nyata, detail, dan tegas. Kita harus menegaskan pendapat kita ya. Jadi pendapat kita harus berupa kenyataan, bukan berupa opini ya, berdasarkan data ya. Nyata itu berdasarkan data dan harus mendetail dan kita sampaikan dengan tegas. Tegas itu artinya dengan jelas. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang tes CPNS dengan materi TWK dan TKP. Semoga membantu kalian dalam belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.